Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibit turi idz nadaina walakin rahmatan mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yatadakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat 28. Pada pertemuan yang lalu Allah mengkabarkan di surat 28 ayat 46 bahwa Rasulullah itu hidupnya beliau tidak dekat dengan Bukit Turisina ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah sekaligus mendapatkan mukjizat. Itu Rasulullah tidak dekat dengan Bukit Turisina. Namun Rasulullah bisa menceritakan secara detail mulai perjalanan Nabi Musa alaihissalam sampai kembali dari Madian kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan mendapatkan mukjizat, yaitu di Bukit Turisina. Itu semuanya adalah Allah menyatakan rahmatan mir rabbik. Itu rahmat dari Allah, dari Tuhan engkau Muhammad. Tujuannya apa? Litungdira qauma, agar supaya kamu memberi peringatan kaum atahum min nadir. Yang kaum itu, kaum Quraisy itu yang belum pernah ada peringatan pada bapak-bapaknya dulu sebelum Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa berhujah mengatakan Muhammad itu tidak ngerti apa-apa, tidak bisa. Dikunci oleh ini. Nah, ini pada pertemuan yang lalu. Kemudian di ayat 47, walaula antusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ayat 47 sama terjemahkan. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Karena azab itu nanti akan berjalan bagi orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Azab itu akan turun supaya mereka tidak mengatakan ketika ada turun itu, supaya tidak mengatakan begini. Ya Tuhan kami. Nah, jika mengatakan kan
mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Nah, supaya tidak mengatakan seperti itu. Padahal Rasul sudah ada di situ. Rasul sudah di depan, di hadapannya. Ini juga mengunci pernyataan mereka, hujah mereka yang membuat alasan kalau ada Rasul saya akan ikut. Nah, sekarang sudah ada Rasul. Jadi kalau Allah memberikan azab, itu enggak menyalahkan Allah. Cek gak mengatakan mereka itu mengapa tidak mengutus seorang Rasul kepada kami. Maunya mereka itu kalau ada Rasul kepada tapi mereka tidak mau menerima pemberitahuan itu. Terus pernyataan mereka, kalau Rasul itu datang, katanya begini. Lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau. Itu alasannya. Terus, dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Itu alasan saja, Bapak. Orang itu pinter, pandai beralasan untuk menghindar dari adab atau musibah yang datang dari Allah atas perbuatan mereka. Contoh saja ya, kita dulu sebelum lahir ke dunia itu sudah pernah diambil sumpah oleh Allah. Masih ingat Bapak? Diambil sumpah. Masih ingat? Oke. Nah, kalau kepingin ingat, ditunjukkan oleh Allah kilobian sumpah di surat 7 ayat 172. Niki. Surat 7 ayat 172. Allah menyatakan begini. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini sumpahnya, sampai terjemahkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, begini. Kita dikeluarkan dari tulang sulbi dan tulang rusuk bapak dan ibu kita. Nah, sebelum lahir dari tulang sulbi rusuk sudah dibentuk, Allah mengambil sumpah. Sumpahnya begini. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, di sini. Ini sumpahnya, Bapak. Kita diberitahu karena lupa atau tidak tahu atau merasa tidak tahu. Karena tidak membaca ayat Al-Quran. Tapi setelah baca ini diberitahu kita bahwa kita pernah disumpah. Sumpahnya, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, jawabnya apa? betul, engkau Tuhan kami. Nah, kita semuanya dulu mengatakan seperti itu, Bang. Lanjut. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Nah, jadi diambil sumpah begitu itu agar supaya nanti tidak ada alasan di hari kiamat, ya Allah, kami adalah orang yang lengah terhadap keesaan panjenengan. Cek gak muni ngoten. Lengah terhadap keesaan Allah.
sehingga tidak mengisahkan Allah, disekutukan Allah dengan yang lain. Cek gak muni ngoten. Atau ayat 173, teman terjemahkan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Nah, cek gak mengatakan itu. Ya Allah, yang mempersekutukan panjenengan itu adalah nenek moyang. Kami, bapak saya ya Allah, mbah saya, buyut saya. Itu yang menyekutukan panjenengan dengan yang lain. Jika muni ngoten. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Nah, sedangkan saya ini ya Allah anak keturunan mereka. Maka saya mengikuti bapak, mengikuti mbah mengikuti nenek moyang. Sana ini saya ini keturunan bapak saya. Yang salah kan bapak, bukan saya. Saya ikut saja. Yang salah kan buyut saya mengajarkan pada bapak saya mengajarkan pada saya. Yang salah kan mereka, saya ini kan keturunannya. Lalu supaya tidak mengatakan begini lagi, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Masa saya akan dibinasakan ya Allah? Wong yang salah itu bapak kerimbah kok. Buyut yang salah itu mbah buyut. Saya ini keturunan. Masa saya akan dibinasakan? Cek gak mengatakan seperti itu. Karena itu kita tidak boleh Pak Bu, ikut-ikutan itu tidak boleh. Ngikuti bapak itu ya oleh, selama bapak yang diperbuat oleh bapak itu sesuai dengan Quran dan hadis. Ngikuti mbah boleh, kalau mbahnya itu sesuai dengan yang dilakukan, sesuai dengan Quran dan hadis. Tapi kalau sudah menyimpang dari situ, wajib tidak mengikuti orang lain. Karena itu kalau orang tua yang sudah kental dengan kebiasaan yang dilakukan di rumah karena bapaknya mbahnya dulu, lalu memaksa anaknya suruh ikuti, kita tidak boleh ikut. Bagaimana Allah memberikan pelajaran? Contoh di surat 31 ini, namanya surat Luqman. Nggih. Di surat Luqman itu disebutkan di ayat niki, ayat 15. Wa in jahadaka ala antusrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Monggo. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang aku, tentang itu. Nah, ini gila, mempersekutukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Di sini memaksa. Bapak memaksa, ibu memaksa. Kon kudu ngene. Bapakmu biyen niku lakoni ngene, mbahmu ku yo ngene. Awakmu harus ngene. Kalau itu tidak berdasarkan Quran dan tidak berdasarkan hadis, Allah menyatakan begini, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nggak oleh Pak. Kamu jangan mengikuti keduanya. Bukan berarti kalau nggak ngikuti itu terus bapak itu kuamplengi mboten. Terus ibu dibentak-bentak juga nggak boleh. Ya nggak ngikuti, apa carane?
Kan kita punya cara sendiri kalau nggak mengikuti kegiatan bapak atau ibu. Kita punya aturan atau mempunyai jalan sendiri, Bapak Bu. Karena akhlak di dalam rumah tangga itu sudah diketahui satu persatu. Gak ngikuti, tetapi Allah menyatakan begini. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, di sini suruh mempergauli dengan baik. Artinya jangan dibentak-bentak orang tua. Kamu nggak boleh ngikuti oleh Allah. Kita nggak ngikuti, tapi jangan dibentak. Tetap pergaulilah yang sopan pembicaranya dengan bapak dan ibu. Walaupun bapaknya dan ibunya itu ahli musyrik, ahli menyembah berhala, tetap yang kalau bicara yang baik, tunduk pada orang tua. Padahal dia nggak sholat, musyrik, Bapak. Ini perintah Quran. Lalu kalau nggak ngikuti bapak, nggak ngikuti ibu, ngikuti siapa? Lanjut. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, mengikuti orang lain yang kembali ke Allah. Siapa? Mungkin tokoh masyarakat di situ, mungkin ustadznya, mungkin kiainya, yang sudah apa yang dilakukan itu sesuai dengan Quran dan hadis. Itulah yang diikuti. Jangan ikuti bapak, jangan ikuti ibu, mbah. Walaupun mbah itu ngomongnya gelena-gelena, anjene mbah kan gelena-gelena ngomongnya. Lek mbah iku ngomong gak gelena-gelena, duduk mbah iku jenenge. Nggih. Namanya mbah itu sudah tenaganya enggak ada, itu kekuatannya enggak ada, ngomongi barang ya tidak seperti waktu muda. Mbah itu oleh mbah itu, Pak Bu. Hanya tua itu aja. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, ya dapat tuanya saja. Oke. Kecuali orang yang beriman. Kalau orang beriman jadi mbah tua, mbah yang diikuti itu. Ngoten. Lalu Allah menyatakan ini. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Kamu nanti akan semuanya dikembalikan pada Allah. Lanjut. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, yang kamu kerjakan setiap hari itu sampai kamu mati itu diberitahukan oleh Allah nanti. Summalatuna bima amiltum. Itu kalau di surat Taghabun itu sebutkan gitu. Latu ba'asunna summalatuna bima amiltum. Kamu nanti akan dibangkitkan oleh Allah, setelah itu diberitahu apa yang kamu lakukan setiap hari itu. Hari ini kamu melakukan ini, hari kemarin melakukan, terus ditunjukkan oleh Allah. Tidak ada yang lepas satu pun, sedikit pun tidak ada yang lepas dari pantauan Allah, karena Allah Maha Kuasa. Allah lah yang menciptakan kita, makanya Allah tahu seluk-beluknya, dan semua itu dicatat. Jangan dikira Pak Bu, ala gak ono wong, lho ono catetane iku. Wong awake dhewe ditutno malaikat bendina. Mana dasarnya? Di surat 13 nih. Di ayat 11. Nih Pak Bu, surat Ar-Ra'd tuh. Di ayat 11. Itu Allah menyatakan begini. Lahu muaqibatun mim baini aidi yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Niki. Sama terjemahkan. Surat 13 ayat 11. Oke, surat 13 ayat 11. Moga. Hai manusia. Surat 13 ayat 11.
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kita ini dijaga malaikat bergiliran. Lek sore jam 4 nonton asar pukul 3 itu munggah nang langit. Munggah nang langit ngelaporkan. Ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku? Kalau kita tepat sholat waktu asar, ya Allah, hambamu sedang sholat. Catatannya sholat terus. Kalau kita waktu asar gandang sholat, delok HP ya, hambamu sedang melihat HP ya Allah. Catatannya seperti itu nanti. Kemudian pagi subuh itu ganti malaikatnya turun, ganti malaikat yang lain. Ini naik lagi. Sip-sipan. Itu bergantian. Bukan karpe dewe, itu bergiliran, bukan karpe dewe. Allah menyatakan begini, beritanya. Di muka dan di belakangnya. Oke, terus Mereka menjaganya atas perintah Allah. Semuanya itu perintah oleh Allah, bukan karpe malaikat dewi. Nah, mencatat, catatannya itu ditulis, kemudian dibakukan tulisan itu, diletakkan di suatu kitab atau flash disk. Kita ini disimpan di flash disk, diletakkan oleh Allah di Lauh Mahfud. Mana dasarnya? Surat 36 ayat 12 niki. Nggih. Surat 36 ayat 12. Catetan awake dhewe niku gak ilang kok, Bu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Monggo. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Ini kok Allah yang menghidupkan. Jadi manusia yang mati, jin yang mati, iblis yang mati. Tapi ini fokusnya ke manusia dan jin. Kami menghidupkan orang-orang yang mati. Setelah dihidupkan, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, sebelum mati itu perbuatannya itu ditulis. Allah menyatakan kami menulis, dia lewat malaikat tadi. Kami menulis apa yang mereka kerjakan. Terus bekasnya bisa ditulis. Bekas itu misalkan panjenengan duduk di sini ini, bekasnya masjid gitu. Bekasnya ini masjid ini. Masjid ini didatangkan nanti oleh Allah jadi saksi. Jadi saksi. Semua yang ada di sini termasuk bekas itu ya baju ini. Padahal sebentar lagi baju ini jadi gombal. Nanti utuh lagi jadi saksi, Bapak. Perbuatannya, bekas-bekasnya itu difilm oleh Allah. Ono CCTV-nya. Kalau kita ada CCTV itu, jadi difilm oleh Allah dan itu tidak hilang, tidak terhapus. Lanjut, Allah menyatakan begini. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Itu semua catatan itu dimasukkan dalam satu flash disk, Bu. Kemudian diletakkan di Lauh Mahfuz. Besok dibagikan. Setelah ada kebangkitan itu, kita akan dapat bagian masing-masing dari hasil amal perbuatan kita masing-masing. Disuruh baca itu. Suruh baca. Iqra kitabaka. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah ini kitabmu. Kamu bisa menganalisa kitabmu itu. Dan kamu akan tahu endingnya. Kamu akan masuk neraka atau kamu akan masuk surga. Delok bijine iku, Bu, Pak, Bu. Nek bijine api-api. Nek bijine api-api. Ya seneng wonge. Kadang-kadang bijine api-api ku dikekno kancane. Waca iki lho kitabku.
kancane kon maca. Karena bijine apik. Apa ada dasarnya? Ada, Pak Bu. Di mana? Di surat 69 niki. Surat 69, surat Al-Haqqah. Di ayat berapa? Di ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, kalau yang diberi kitab dari sebelah kanan, nih, berkata kepada teman-temannya, berkata pada orang yang dekat dengannya, ambillah, bacalah kitabku ini. Ambillah, ini baca kitab saya ini. Oh, delon bijine kumlot. Betul, Pak. Oke. Senang, Pak Bu. Tapi mereka yang mendapatkan tulisan yang tidak baik dari hasil kerjanya itu, mereka menjerit ngeten. Di surat 69 sama di ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah, ngoten. Wahai kiranya kematian itulah yang menyesatkan segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata kematian itu menyelesaikan segala sesuatu. Saya tidak bisa memperbaiki lagi perbuatan saya. Aku biar mati wis gak iso mulai berbuat baik lagi. Lah kesempatannya di dunia ini, Pak. Makanya wong muni ngeten. Di ayat 25 nih, muni ngeten. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Oh, Pak Bu. Lah mau kitab elek kaya ngene tulisannya abang kabeh ngene. Biyen niku lek tulisannya elek bijine elek niku abang, Pak Bu. Tapi lek saiki arek sekolah iki masih bijine elek tetep ireng. Gak abang. Oke, kalau sing abang. Kitab seperti ini kenapa diberikan? Lebih baik enggak usah diberikan. Kesalahan awake dhewe aja. Bukan orang lain. Jadi nanti hidup itu setelah kehidupan di dunia itu seperti itu, Bapak. Makanya di ayat 47 di surat 28 ini Allah menyatakan agar supaya kamu tidak mengatakan mengapa engkau tidak mengutus Rasul kepada kami. Kalau engkau mengutus Rasul kepada kami, aku mengikuti di mukanya, di depannya. Maka di sini sebutkan artinya begini, yakni kami utus kamu kepada mereka untuk menegakkan hujah ya Rasul terhadap mereka dan agar tiada alasan bagi mereka manakala azab Allah datang menimpa mereka disebabkan kekafiran mereka. Kamu jadi hujahnya. Gak iso mereka akan mengatakan gak ono Rasul, lha iku lho urusan Rasul wis dikandhani kok. Bendina wis dikandhani tapi melengos kok. Yang mana mereka pasti akan beralasan bahwa belum pernah datang pada mereka kepada Nabi Muhammad. Alasan mereka apa? Nek kon dadi nabi wae Muhammad, tolong jadikan rumahmu itu rumah emas karepe dhewe ae. Anggite lek omah iku terus dadekno emas ngono terus tentrem ngono. Pak. Yo geger bacokan sidoan. Yo juga emas e genteng lek genteng siji emas lu piro iku regane, Pak. Yo iso bacokan mek kancane tidak akan tentram.
Umpama Rasulullah menyatakan, ya Allah rumah saya jadikan emas, bisa enggak? Oh, bisa Bang. Sangat bisa. Untuk air Rasulku tok cer, tok langsung cer. Nggih. Doa Rasulku tok langsung cer. Kadang gorong tok itu cer ngoten lho. Gorong tok itu. Oke. Beda dengan kita. Kayak kita itu tok gak tahu cer belas banget. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat lain Allah berfirman. Contoh di surat 6 ayat 156. Allah mengkabarkan begini. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim la ghafilin. Surat 6 ayat 156. Kami turunkan Al-Qur'an itu agar kamu tidak mengatakan. Ngoten lho, Quran itu diturunkan itu supaya kamu tidak punya alasan. Cek gak mengatakan begini, bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kamu. Ngoten, Bang. Cek ngomong kitab ini diturunkan pada dua golongan saja, karena PDW ya. Wong kitab itu diturunkan itu untuk seluruh manusia. Untuk seluruh Rasulullah diturunkan ayat itu bukan orang Yahudi saja. Bukan. Lanjut. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu di ayat lain Allah juga berfirman, surat Yasin loh. Kan wis dihafal ya. Nggih. Sing biasa tahlilan kan hafal, soalnya mesti mesti ngapalno iki. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Nggih. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Muhammad Rasulullah itu tidak diajarkan syair. Bukan syair-syairan koyo katene nyanyi ngoten mboten. Yang diajarkan Allah kepada Rasulullah bukan syair. Dan lagi Allah menyatakan begini, dan bersyair itu tidaklah layak bagi pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Nah ini Bapak. Jadi Quran itu pelajaran. Kitab juga yang memberi penerangan. Walaupun Pak Bu, ada yang mengatakan begini. Quran itu kalau di surat 17 ayat 82 itu wa nunazilu. Nggih. Allah menurunkan Quran itu sifa'un sebagai obat, rahmat dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ada yang menerjemahkan bahwa sifat namanya sifat itu jadikan obat, penawar. Ngeten. Kalau itu jadikan penawar saja, misalkan orang sakit terus dibacakan Quran. Tapi wonge gak tahu maca Quran, yo gak tahu belajar Quran. Rusak Quran ya, Pak. Wonge lho gak tahu maca Quran. Terus dibacana Quran. Apa menjadi pelajaran? Enggak, yang jadi pelajaran itu orangnya membaca. Lalu diperhatikan isinya, terus dilaksanakan dalam kehidupan. Kalau misalkan sekali saja, misalkan ada orang sakit dibacakan suratul Fatihah, terus mari ngono disebulno nang wong iku, boleh saja, Rasulullah enggak melarang. Tapi tidak semuanya begitu. Tata cara aturan hidup bukan
ada, boleh, nggak ada masalah, hukumnya boleh. Namun Quran ini harus dibaca, diterangkan, dijelaskan, orangnya akan berubah. Itu jadi sifat, jadi obat, Pak. Sing asale kafir jadi iman, sing asale munafik jadi iman, karena dibacakan Quran. Itu namanya sifat. Nah, Quran itu diturunkan oleh Allah ayat 70. Liyung diro mangkana hayya wa yahiqal qawlu alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Nah, sing hatinya urip iku kena dikai peringatan liwat Quran. Sing hatinya mati tidak bisa. Orang yang hatinya mati itu yang kafir, dikunci baru. Hatinya itu dikunci. Makanya di awal-awal ayat surat Baqarah itu disebutkan begini, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah walahum adabun alim. Bapak Ibu sekalian, khotama itu artinya ditutup, dilas, ditutup, dilas. Oleh Allah ditutup. Khotamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Jadi Quran gak bisa mlebu, nur gak bisa mlebu. Iku kafir, karena wong kafir. Sebelum ayat itu kan ada kalimat gitu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu dikandani, gak dikandani, wancet yang niku, gak akan beriman. Karena apa? Khotamallahu, karena Allah menutup hatinya, wa ala absarihim, matanya, wa ala sam'ihim, kupinge, pendengarannya, Pak Bu. Tutup kabeh, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, gak iso ndelok keapian. Risawah dengan dilas, kita itu dilas, gak iso mlebu. Lah, sing hatinya hidup dengan Quran itu bisa diterima, nurnya masuk karena hidup hatinya. Lanjut. Dan supaya pastilah ketetapan adab terhadap orang-orang kafir. Oke. Allah memberikan kepastian kalau orang kafir pasti akan mendapatkan adab. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendengar atau tidak mau menerima Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi Rasulku ya berat tuh Pak Bu. Makanya diganjar surga teman-teman. Dakwah itu gitu penak dakwah. Nggih mboten saged, gak iso ngarani awake dhewe enak. Ditantang. Kadang orang yang mengikuti Rasul pateni barang Pak, disiksa. Habab itu disiksa sampai apa? Besi lempengan ini dipanaskan, mari dipanaskan templekno gegere palak. Oh gak jerit-jerit apa? Templekno wetenge palak. Karena dia masuk Islam. Rasulullah juga diancam, andaikan ya di situ Allah yang menjaga. Pamannya itu umpama melepas itu selesai sudah, tamat riwayatnya. Lah pamannya itu yang namanya Abu Thalib itu jadi garda depan. Kalau ada orang macam-macam kata Muhammad, aku yang menghadapi ngoten. Wedi wong Abu Thalib iku pimpinane, pentolane mereka lho. Gak sing wani. Tapi setelah Abu Thalib wafat, ternyata betul dari kalangan kafir Quraisy, orang Yahudi juga, mereka memusuhi sampai Rasulullah itu diperintah pindah dari Mekah ke Yasrib, sekarang Madinah itu. Nah di sana menyusun kekuatan. 8 tahun kembali lagi ke Mekah, dapat menguasai Mekah. Orang Mekah yang dulu memusuhinya Pak Bu, takluk semuanya.
Itu namanya Futuhul Mekah. Dibuka oleh Allah kota Mekah. Akhirnya yang disembah di sebelahnya Ka'bah itu patung-patung dibersihkan. Yang jumlah patungnya itu ada 360 patung. Sing gede-gede sampai sing cilik-cilik, ono sak mene-mene ya ono kak gegem-gegem. Patung disembah. Dimintai pertolongan dalam hidup. Itu kejahilan mereka. Tapi setelah mereka dikalahkan, banyak yang masuk Islam berbondong-bondong, menyatakan Islam kepada Rasulullah itu berbondong-bondong, sehingga Allah menurunkan ayat. Contoh, menurunkan Quran surat ya, hampir terakhir Pak Bu, namanya surat An-Nasr. Surat berapa itu? 110. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Monggo. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, kota Mekah dapat dimenangkan. Itu pertolongan Allah. Ya Rasul, kamu tahu karo aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Nih. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi menyatakan Islam semua. Saya masuk Islam wahai Rasul, saya beriman padamu, saya beriman pada Allah. Karena semua dimaafkan oleh Rasulullah. Itulah namanya moral force. Dakwanya Rasulullah dengan moral force. Dimaafkan, tidak ada dendam. Kecuali kepada waksi. Waksi itu yang nombak pamane Rasulullah jenenge sinten? Hamzah itu. Waksi itu juga mengatakan, ya Rasul, saya beriman kepadamu. Saya masuk Islam ya Rasul. Ya, Waksi. Mbak Hindun. 2, kamu masuk Islam. Saya terima. Mudah-mudahan segala kesalahanmu diampuni oleh Allah. Saya terima. Tapi aku tidak akan bisa melihat raimu, wajahmu. Rasulullah nggak pernah melihat. Jadi Waksi itu sampai Rasulullah wafat tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Boleh seperti itu Pak Bu, tapi gak dendam. Itu kan gak dendam. Hanya kalau nanti melihat Waksi ketok pamane sing dietet-etet itu Bu, kan pamane kok jeroane kan dikeluarkan itu oleh Hindun. Waksi sampai Hindun itu. Hindun yang masuk Islam juga. Tapi masuk Islam mau Quran nggak kira-kira? Mau Quran. Sholat nggak? Sholat. Sholat tahajud nggak? Berarti ditanggung masuk surga juga kalau beriman, Bapak. Nonton. Rasul loh berbondong-bondong. Kamu lihat kan mereka berbondong-bondong. Karena itu ya Rasul, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Anu telu ya. 1 bertasbih, nomor 2 memuji Tuhanmu, nomor 3 dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, mohonlah ampun kepadanya. Dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menyatakan ini, ij'aluha, jadikan bacaan ini fi ruku'ikum wa sujudikum, dalam rukuk salatmu rukuk itu dan sujudmu. Akhirnya disusun ya napa? Subhan niki lho. Tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika, ini yang kedua. Terus Allahumma firli, 3. Yang dulu kalau rukun itu subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sekarang diganti oleh Rasulullah. Suruh baca tasbih, tahmid, istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli.
rukuk yang ngono, sujud yang ngono sampai Rasulullah wafat. Berarti pesan terakhir itu sampai wafat, sampai kiamat. Kalau kita sholat ya seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada. Baiklah, kembali lagi di sini. Di surat 6 ayat 157. Sampai terjemahkan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Cek gak kamu wong kafir itu mengatakan begini, sungguhnya kitab yang diturunkan pada kami tentu kami akan lebih mendapat petunjuk. Lho wis ana kitabe, wis ana Qur'ane lho. Dianggap kitab itu roto kok langit pelunting-pelunting lebok ngono. Rumaru diwacana, mboten ngoten. Itu kan pikirane wong bodoh itu. Maunya mereka itu koyok Nabi Musa langsung mendapatkan kitab Taurat itu, Bapak. Kitab Taurat yang sudah ditulis oleh Nabi Musa itu terus diberikan kepada umatnya yang disebut seperti Sabak itu kitab Taurat. Lah harapan mereka itu ojo diwacana ngono, oleh kok wacana ngono duduk kitab jenenge menurut mereka. Oke, menurut orang yang tidak iman itu. Kemudian Bapak sekalian, di ayat lain juga Allah berfirman. Surat 4 ayat 165. Kami terjemahkan. Mereka Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Itu tugas Rasul, Bapak. Terus agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Biar gak ono alasan membantah itu gak ono. Wis ono rusule kok. Gak oleh ini. Loh saya belum ada rasul ya Allah. Saya tidak mendapat pelajaran. Lah itu rasul itu sudah di depan kamu. Cek gak ono alasan seperti itu. Karena manusia itu suka beralasan-alasan ngoten niku, Pak. Maka Allah mengutus Nabi itu agar tidak punya alasan terhadap yang di hadapan Allah itu. Tidak bisa berkata, kami tidak tahu, cegak muni ngoten. Inilah yang disebut iqamatul hujjah, menegakkan bukti kebenaran. Allah menutup alasan manusia. Allah mengutus Rasul agar manusia tidak bisa berdalih, tidak bisa berkata kami tidak tahu, cegak muni ngoten. Lalu musibah dan akibat perbuatan manusia. Ayat ini juga menunjukkan musibah itu sering terjadi karena dosa, sebagai peringatan dari Allah. Musibah itu. Namun sifat manusia sering baru sadar setelah terkena musibah. Sudah terlambat aku. Sadar setelah kena musibah. Iya ya aku biar gak nglakoni ngene, gak ono musibah modal ngeten ngoten. Semua musibah di mana saja sampai sekarang, sampai hari kiamat. Pokoknya ono musibah yang besar itu berarti di daerah itu banyak dosa. Koyo Aceh ngoten niku, berarti di daerahnya banyak dosa. Di Jawa Tengah itu berarti di sekitarnya itu banyak yang berdosa. Jadi azab itu datang karena dosa. Mana dasarnya? Nih, surat 29 di ayat 40. Nih Pak Bu. Surat 29 ayat 40. Sampai terjemahkan. Fakullan akhadna bidzambihi. Niki lho. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Oh niki lho, disiksa itu disebabkan dosa.
Jadi siksa itu datang atau musibah itu datang itu karena dosa. Kalau dosa. Tapi kalau Allah memberikan sakit misalkan kepada hambanya, itu ada hadis ya, Bu. Itu karena Allah sayang. Jangan ngersulo. Itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Siapa yang diberi sakit, itu sebetulnya Allah ingin merontokkan dosanya sebagai rontoknya daun dari batangnya. Kerotok. Tapi kalau diberi sakit oleh Allah, lalu dia mendekat, tidak mengurangi ibadah sama sekali. Masih dikei loro, tajude ya tetap, sedekah ya tetap, salatnya tetap tepat waktu, walaupun dia dalam keadaan sakit. Ngoten ku sing dirontokkan dosanya. Itulah bentuk kasih sayang, bukan siksa, Pak Bu. Bukan musibah bagi orang yang beriman. Tapi kalau bagi orang kafir itu musibah. Ngoten. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat itu jelaskan lagi begini. Tugas Rasul itu hanya ini, innama ana nadhirun. Aku hanyalah pemberi peringatan. Itu tugas Rasul. Tidak ada alasan setelah dakwah itu sudah sampai, tidak ada alasan. Terus gak ngikuti, ngoten lho. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun summa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Muslim. Artinya begini, Bang. Tidaklah seorang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, lalu tidak beriman kepadaku, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Berat aku. Sakjane karek muni saya beriman terus nglakoni tok lho. Enak lho, Bu. Enak, ibadah iku lek dinikmati no enak, Bu. Lah yang sering terjadi ku wong kesusu-susu. Katene mengerjakan pekerjaan yang lain, salate garo apa sing diwaca iku. Akhirnya penculat. Terus assalamualaikum. Nggih. Kadang maca tahiyat itu, Bu. Gurung ganep wis assalamualaikum. Saking cepete karo karepe. Coba kalau dinikmati. Salat itu kok dinikmati. Yang dibaca itu dirasakan. Nikmat, ibadah itu nikmat aja nih. Saking kita itu kadang-kadang masih terinterupsi dengan pekerjaan, dengan sesuatu. Padahal longgo niku lek kerja duduk itu sudah 3 jam. Salat itu butuh 10 menit. Ngono lho kepengin balik longgo maneh, Pak. Sehingga salatnya gak sampai 10 menit. 2 menit. 2 menit. Apa mana sholat subuh tambah cepat, penjulit assalamualaikum, balik mana? Itu akhirnya orang itu tidak konsentrasi. Padahal sholat dengan sholat dari sholat 1 ke sholat 2 terhapus dosanya. Dari zuhur ke asar, zuhur dua dosa-dosa kecil masuk asar itu terhapus kalau sholatnya baik. Teko asar ke maghrib ono dosa-dosa pas maghrib terhapus lagi, jadi 0 terus, Bu. Wong iman itu 0 terus, tapi sholatnya yang baik. Nah, sholat baik itu yang harus diresapi, Bu, dinikmati. Enak diresapi. Ini namanya penjelasan langsung dari Rasulullah. Tidak ada alasan bagi
lagi setelah kebenaran itu sudah datang. Tidak ada alasan tidak ada nabinya atau rasulnya, nggak ada alasan. Kalau nabi sudah menyampaikan. Contoh ya, contoh konkret dalam kehidupan. Ini contoh salah ini. Pertama, sudah tahu tapi menunda. Tahu sholat itu sudah, tolak sholat wajib itu sudah tahu itu wajib, tapi berkata, nanti sajalah. Kok waktu nijik dawa. Ngoten niku kesalahan. Ini sama dengan menunggu musibah baru sadar nanti kalau sudah mendapat musibah. Contoh kedua, salah juga ini. Mengabaikan nasihat. Sudah diingatkan tapi tidak mau berubah. Misalkan sakit baru ingat Allah. Gak bener nih. Orang itu bangkrut baru tobat. Ini sadar yang terkena masalah. Itu contoh yang salah. Yang benar itu begini. Langsung menerima kebenaran, tidak menunda dalam ketaatan, langsung diterima dan dilaksanakan. Itu contoh yang baik di dalam masyarakat. Jadi kalau mendengarkan sesuatu yang baik, oh itu baik, langsung bergerak Pak Bu, dilanjutkan terus menerus. Kok kerumumannya baik, dilaksanakan lagi terus menerus. Itulah orang yang beriman. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ini, la yasba'al mu'minu min khairi yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Kalau diterjemahkan gini, orang iman itu tidak akan pernah bosan, gak pernah bosan mendengarkan suatu yang baik, lalu dia melaksanakan, mendengar lagi baik, dia melaksanakan. Tidak pernah bosan. Pengen terus mendengarkan yang baik, terus dilaksanakan lagi. Pengen terus mendengarkan yang baik, dilaksanakan lagi. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga sampai dia masuk surga. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Muga-muga kula panjenengan niki selalu diberi oleh Allah hidayah dalam hati kita ini, sehingga bisa menerima kebenaran dan bisa melaksanakan dengan baik. Dan pada akhirnya husnul khotimah. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Bisa sama enggak takon? Enggak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.